Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Lukman Hakim. Saya berasal dari kelas 4D, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, dengan NIM 12350113267. Nah, di sini saya akan membuat video tentang bagaimana mengintegrasikan variabel tipe data, penerapan SQL dalam PLSQL, serta penggunaan Netsblock. Nah, di sini kita akan membahas sedikit. PLSQL adalah bahasa pemrograman yang diperluas dari SQL untuk mempermudah manipulasi data di dalam database Oracle. Nah, langsung saja kita mulai ke contoh yang pertama. Yang pertama itu kita akan membuat PLSQL di mana variabel digunakan untuk menyimpan data sementara. Variabel ini harus dideklarasikan sebelum digunakan dan memiliki tipe data tertentu untuk menentukan jenis nilai yang bisa disimpan. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita akan membuat folder dengan nama folder tugas dan nama filenya itu contoh 1.SQL. Langsung saja kita membuat, kita saja declare, terus begin dan end. Guys, nah pada bagian declare ini kita akan membuat variabel nama dengan vname dan dengan tipe varchar 2 yaitu 50. Terus kita akan membuat di umur, variabel umur dengan tipe data number 3. Nah, variabel tanggal lahir dengan tipe data date. Terus yang terakhir yaitu variabel saldo atau salary dengan tipe data number. Nah, kita rapikan saja. Lalu kita masuk ke bagiannya. Kita masukkan nama itu di name. Nama itu akan di nama saya Lukman. Terus di umur yaitu 20 tahun. Di tanggal lahir itu begini cara buatnya. Kita akan membuat date dalam kurung, masukkan tahun lahir kita yaitu 2005 bulan April 04 tanggal 01. Kita buat koma untuk membuat variabelnya itu years. Saya sesuaikan ini kan tahun, years. Terus ini tentu itu month, bulan, dan itu date, yaitu hari. Nah, koma, terus ini ke saldo. Saldo itu untuk saldo di sini kita akan lihat outputnya dengan cara membuat dbns output dot line dalam kurung
namanya yaitu salah, sorry. Nah, di sini hmm, 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 variabel membuat tanggal lahirnya dengan cara yaitu buat saya di sini tanggal lahir kedua bukan dan turun tanggal lahir koma ini bulan dan ini. Nah, ini ya. Kita lihat di terminal, yaitu dengan cara ketika kita belum ada terminal di sini, kita akan membuka di sini, kita jalan terminal. Nah, di sini kita akan login ada SQL plus terlebih dahulu. Kita buka saja karena sebelum ini saya sudah memasukkan data-datanya ke dalam sini. Nah, SQL nah, di sini. Jadi ketika kita sudah menyimpan semua data di sini, jadi dia akan otomatis terhubung ke dalam sini. Contohnya kedua gambar. Nah, connect, kita akan melihat punya itu namanya set server output on. Nah, kita maju ke caranya, kita buat saja apa nih? Underscore ya. Or, kita klik kanan, kita copy ini, kita buat di sini, Control Shift V. Nah, kita akan melihat ya. Nah, di sini kita sudah dapat itu namanya Lukman, umurnya 20 tahun, tanggal lahirnya 7 April 2005. Di sini kita sudah memasukkan datanya. Terus yang kedua itu mengambil data dari tabel. Itu dengan cara select info. Nah, sini kita akan buat lagi yang kedua. Untuk 2.l itu spasi aja di sini ini bagian dua itu dulu gaji nomor nomor dulu dua ini ya.
itu select name, terusnya salary into dari variabel nama, variabel gaji from yes, mana where employee ID-nya, where employee-nya sama dengan satu. Nah, masih bagian ya itu DPS tersebut. Nah, burung nomor gaji. Nah, kita akan melihat, kita akan mengambil data dari tabel SQL. Kita lihat apakah bisa. Kita ambil saja yang tadi, kita untuk tadi ini menjadikan kedua. Nah, di sini tuh kita dapatkan namanya Nina, gajinya itu 17.000. Mendeklarasikan variabel nama dan variabel gaji, yaitu mengambil data dari tabel employees untuk employee ID 1 dan menyimpan ke dalam variabel. Menampilkan hasil dengan ini, kita menampilkan hasil dengan dbms slash bawah ini output.put/line. Nah, ini caranya. Terus yang kedua itu kita akan menyisipkan data ke dalam tabel. Kita akan masuk saja ke dalam yang kedua. Maaf, yang ketiga. Contoh 3.sql. Nah, yang declare and nah, pada bagian declare ini kita akan membuat variabel job, yaitu itu pekerjaan job ID variabel job title variabel dari optimal gaji. Next. Nah, ini kita spasi aja. Dan baik begitu. Job betul. Next dari di sini kita akan membuat job ID-nya, yaitu ID-nya 1
Apa kita bikin tanda petik? Ini. Nah, nah, ini detailnya itu sini. Jobs titik. Selalu dari next selanjutnya itu kalau saya ini itu siap insert into jobs ada job ID ada job title ada job ada misalnya let's ada terus yang job ID dan misalnya misalnya sini kita langsung aja buat outputnya dfp right. Untuk data hasil nah, kita lihat saja apakah data berhasil kita makan. Kita buat ini sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan error. Pada bagian declare-nya saya membuatnya itu ada kurangnya jarak dan titik koma. Dan di sini saya sudah memperbaikinya. Nah, di sini kita sudah dapat menambahkan data yang akan kita tambahkan, yaitu mendeklarasikan variabel yang mengambil tipe data dari kolom tabel jobs, mengisi variabel dengan nilai yang akan dimasukkan ke dalam tabel, melakukan operasi insert into, yaitu ini insert into untuk menambahkan data ke dalam tabel jobs. Nah, menampilkan pesan sukses dengan output dbms/output/len data berhasil ditambahkan. Nah, yang keempat yaitu kita akan mengupdate data dalam tabel. Kita akan mengupdate-nya itu yang semulanya salary-nya itu 10.000, kita akan mengupdate-nya ke yang lebih tinggi. Jadi kita menambahkan contoh lain contoh keempat ya. Nah,
Sini kita copy saja di sini. Lebih cepat. Tempel. Ini kita akan hapusnya. Seperti lagi. Kemudian bikinnya that jobs that dari itu dan ID-nya itu dengan ID. Ini kita akan menunggu saja data berhasil di ya contoh 4. Nah, ini kita akan telah mendapatkan data berhasil diupdate. Lalu yang kelima itu kita akan menghapus data dari tabel, yaitu dengan cara mendelete-nya. Jadi sini kita akan menghapus datanya. Kita langsung saja ke dalam contohnya. Contoh L. Kita copy di sini. Ini tuh from jobs where job job ID sama dengan job ID. Kalau saya di sini data berhasil dihapus di ya. Nah, kita sudah berhasil mendelete data yang kita masukkan sini. Jadi data job ID D001 itu dia akan hilang. Lalu yang terakhir itu next block, yaitu blok bersarang. Nah, blok bersarang itu mendeklarasikan variabel total di blok utama. Lalu di dalam blok bersarang mendeklarasikan variabel diskon dan menghitung diskon sebesar 10% dari variabel total. Menampilkan nilai diskon dan total setelah diskon. Nah, langsung saja ke dalam kalimannya. Kita akan membuat itu 6. Itu gini, kita akan membuat variabel total number. Nah, pada bagian bikin ini variabel totalnya
dengan terus. Nah, di dalam bikin ini kita akan membuat lagi suatu declare yang kayak gini. Ya, declare. Nah, dalam declare ini kita akan menghitung diskonnya. Diskon number ini yaitu diskon periode total dikali 0,1. Kita akan membuat outputnya dbn tersebut total setelah diskon variabel total dikurang variabel diskon. Kita akan membuat kolom baru. Nah, ada yang ketinggalan di WNS itu lain, yaitu diskonnya dengan variabel diskon. Nah, kita pilih ini. Ini biasa input lain proses nah, kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini kita sudah melihat diskon awalnya itu 10 kan, terus total setelah diskonnya itu 90, dan sini kita sudah membuat proses selesai. Di sini penjelasan yang lebih detailnya itu mendeklarasikan variabel total di blok utama. Di dalam blok bersarang mendeklarasikan variabel diskon dan menghitung diskon sebesar 10% dari variabel tabel, menampilkan diskon dan total setelah diskon. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.